Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Alim. Saya dari kelas TI 22A. Di sini saya akan membuat video tentang proses manufacturing material plastik dan prosesnya. Untuk materinya sebagai berikut. Objektif. Yang pertama, mahasiswa dapat menerangkan sifat dan jenis bahan plastik. Yang kedua, mahasiswa dapat menerangkan cara pengolahan plastik. Untuk agenda, sifat plastik, bahan baku plastik, jenis plastik, cara pemrosesan, bahan proses, cetakan untuk plastik. Sini ada sifat plastik, yaitu ringan, berat jenis 1,1 sampai 6,1,6, logam per miligram sama dengan 1,75. Terus ada tahanan, kelembaban dan tahan korosi. Ada kekuatan dielektrik yang baik, transparan atau berwarna, daya redam getaran yang baik, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam, kekuatan lebih rendah daripada logam, tidak tahan panas, dan stabilitas dimensi rendah. Selanjutnya, bahan baku plastik. Berbagai produk pertanian, mineral, bahan organik seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika, dan terusnya ada bahan tambahan yaitu zat, belerang, pewarna, plastik, pelarut, pelumas, pengisi. Ada bubuk kayu, serbuk logam, serat gelas, serat grafit, dan lain-lain. Fungsi bahan pengisi. Yang pertama, mengurangi harga, menurunkan pengerutan, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan kuat impact dan sifat mekanik lainnya. Seterusnya ada jenis plastik. Jenis plastik yaitu plastik thermosting dan plastik thermoplastik. Yang pertama, plastik thermosting, yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas atau untuk melunakkan bahan plastiknya, dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi atau polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contoh, fenolik resin furan, resin amino, epoksida, silikon, dan lain-lain. Yang kedua, plastik termoplastik, yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu, termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dengan melakukan pemanasan setiap kali pembentukannya. Contoh, resin asilik, polietilen, nilon, resin vinil. Sekarang ada perbedaan plastik thermosting dan termoplastik. Untuk termoset tidak dapat didaur ulang, reaksi pengerasan cepat, dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Untuk termoplastik, yaitu dapat didaur ulang, reaksi pengerasan lambat, dan dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat.
Cara pemrosesan bahan pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari yang pertama resin, yang kedua stabilizer, pewarna, terus ada plasticizer, dan pengisi. Pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal. Atau pembentukan atau profiling. Yang pertama ada bahan termoplastik. Perbentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, atau berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Yang kedua ada bahan thermosting. Prabentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk palet tanpa pengolahan pendahuluan. Terus ada proses pencetakan. Cetak tekan. Yang pertama, cetakan logam dipanaskan 120 sampai 205 derajat Celcius. Yang kedua, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Seterusnya, cetakan ditutup dan plunger ditekan 0,7 sampai 55 megapascal. Bahan mengalir mengisi rongga cetak. Dan yang terakhir, bahan mengeras produk jadi. Yang kedua ada cetak transfer. Untuk proses pertama, bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Selanjutnya, bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan, bahan mengalami pengerasan, produk menjadi. Cetak injeksi bahan termoplastik. Bahan cetak dimasukkan ke ruang dengan gaya gravitasi. Yang kedua, pemanas setelah melalui alat pengukur akibat pemanasan 120 sampai 260 derajat Celcius. Plastik dan kemudian diinjeksikan ke cetakan tertutup dengan tekanan sekitar 200 megapascal. Produk cetak mengeras di bawah pendingin air, penekanan ditarik dan dikeluarkan. Terus ada diagram tekanan waktu cetak injeksi yang terlihat pada gambar 3. Pressure time diagram of injection modeling activity filling period. Yang B, pressure rise. Yang C, post pressure period. D, unloading. E, cooling till stilling. F, cooling till the word is opening pressure, yang terlihat pada gambar di samping. Cetak injeksi bahan thermosting. Bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Kedua, dengan gaya gravitasi, bahan masuk ke dalam tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang diputar dan sekaligus dipanaskan akibat pemanasan bahan di depan. Ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh plunger sampai jumlah bahan tertentu.
Fluir turun dan ulir memaksa bahan memasukkan ruang transfer. Bahan ditekan memasuki ruang cetakan. Bahan mengalami pengerasan produk. Produk jadi. Ada ekstrusi. Bahan cetak dalam bentuk srab dimasukkan ke ruang pengumpan. Bahan digerakkan masuk ke ruang skrup spill sehingga menjadi masang bahan tertekan melalui cetakan atau di. Produk yang dihasilkan didinginkan atau permukaan yang dingin. Produk pengerasan selama berada di atas dan berjalan. Pelapisan ekstrusi. Lembaran kertas atau kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll. Bahan termoplastik atau vinil seperti polyethylene, polipropilin itu diekstrusi. Di antara roll penekan, karet, dan roll logam, lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat dan bagian dalam lembaran kemudian ditekan oleh roll karet pada roll logam. Cetak rotasi. Bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal, partikel cair melekat pada dinding cetakan membentuk lapisan. Cetakan dibuka dan produk dikeluarkan mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Sistem cetak dengan lengan putar. Pada gambar 10.12 A. Biasanya dilengkapi dengan lengkap. Putaran lengan dapat diputar 90 derajat dari dapur pemanas ke ruang. Pendingin, kadang-kadang ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Cetak tiup. Bahan plastik atau parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat sehingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Mesin pembuat botol secara kontinu. Pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Kedua ujung pipa dijepit dan cetak ditutup. Ketika cetakan ditutup, udara tekan dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut melalui pipa pusat dalam cetakan. Mesin pembuat botol secara kontinu. Selanjutnya ada udara tekan mengembangkan plastik sehingga melekat pada dinding cetakan. Setelah didinginkan sebentar, tekanan udara diturunkan dan cetakan dibuka. Selanjutnya ada botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Di sini ada pembuatan film dan lembar dengan proses penggilingan. Pertama ada bahan yang terdiri dari resin, plastisor, pengisi, dan pewarna diaduk dan dipanaskan kemudian diumpankan ke dalam penggilingan. Sela antara kedua roll mendesak bahan plastik tersebut sehingga menghasilkan ketebalan tertentu. Plastik didinginkan melalui roll pendingin, kemudian lembaran digulung. Ekstrusi lembaran tipis dan film. Bahan yang digunakan polipropilin, polyethylene, polistiren, atau ABS. Bahan dicampur kemudian dimasukkan ke dalam pengumpan. Ekstrusi lembaran tipis dan film. Selanjutnya ada bahan dipanaskan kurang dari 315 derajat Celcius dan ditekan melalui suatu oleh konveyor skrup dengan tekanan 14-28 megapascal. Lembaran didinginkan melalui roll dengan minyak atau air. Lembaran dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
Untuk pemberian produk dengan pemasaran, pada gambar A itu pemberian bentuk bebas, yang B pemberian bentuk vakum, dan yang C pemberian bentuk dengan tekanan positif. Cetakan untuk plastik. Bahan cetakan baja yang diberi perlakuan panas untuk pembuatan cetakan dengan pemesinan presisi. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan. Yang pertama, diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan dan mengeluarkan benda dari cetakan. Yang kedua, diperlukan penjektor untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Yang ketiga, harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisar antara 0,003 hingga 0,009 mm per mm 0,3 sampai 0,9%. Jenis cetakan yaitu ada dua. Yang pertama cetakan tekan dan cetakan injeksi. Untuk cetakan tekan itu cetakan tangan, diisi dan dibongkar di atas bangku. Pada pres terdapat sarana pemanasan dan pendinginan cetakan semi otomatis, terpasang dengan kokoh pada mesin pres dan dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Cetakan injeksi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang atau tetap dan bagian yang dapat digerakkan. Permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Yang ketiga, ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Yang keempat, pemandu diletakkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin ketepatan gerak belahan yang satunya. Untuk yang kelima, terdapat saluran pendingin pada kedua belahan cetakan dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlapis dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme injektor. Selesai. Mungkin itu saja untuk pemaparan presentasi mengenai proses manufaktur material plastik dan prosesnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.